keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia di era teknologi yang serba canggih ini tidak sedikit loh keluarga Indonesia orang tua yang memberikan kebebasan anaknya dalam menggunakan gadget. Padahal keluarga Indonesia jika tidak dibatasi maka penggunaan gadget yang tidak bijak dan berlebihan tentunya bisa menimbulkan adiksi pada gadget. Nah, menurut penelitian keluarga Indonesia dari Asosiasi Dokter Anak di Amerika dan Kanada, anak yang mengalami adiksi terhadap gadget akan terganggu perkembangannya, mengalami gangguan tidur, gangguan kecemasan, kemudian menjadi susah fokus, serta obesitas atau kegemukan. Nah, keluarga Indonesia di hari yang sangat baik ini, kita akan membahas bersama-sama satu topik yang sangat menarik tentang menangani adiksi gadget pada anak. Bagaimana sih mendeteksi adiksi gadget pada anak, kemudian jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Itu semua akan kita bahas lengkap. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter Anda bisa mention kami di @taya_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang akan kita bahas, yaitu menangani adiksi gadget pada anak. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Smartphone gitu loh, yang bisa internet, mereka sudah terbiasa gitu ya ngerjain tugasnya lewat gadget ya. Smartphone biasa sih. Awalnya kalau anak sekarang itu rata-rata kan udah pegang gadget ya. Jadi anak saya yang pertama ini sudah pegang tablet dari umur 2 tahun. Yes. Sejak SD kelas 5 saya kasih. Anak saya sekarang usianya hampir 12 tahun kurang 2 bulan. Saya memberikan dia belum lama sih, umur 11,5 tahun. Baru beberapa bulan ini. Alasan saya karena kebutuhan sih untuk komunikasi sih sebenarnya gitu loh. Tab itu kan kayak semacam magic sihir gitu. Jadi anak-anak yang tadinya rewel, berisik gitu ya, terus dengan tab itu jadi diam, tenang gitu ya. Pertama sih alasannya karena biar gampang dihubungin ya kalau dia pulang sekolah gitu. Ada sih, ada. Saya ngerinya itu kalau anak-anak itu kan pengen tahu ya. Kadang-kadang ingin tahu yang sesuatu yang kurang pantas buat umurnya gitu. Takut kecanduan dengan gadget, pasti ada sih ketakutan. Hanya makanya diminimalisir nih. Nah, ini problem. Jadi sebelumnya saya belum menyadari bahwa itu masalah. Suatu hari saya membuka laptop. Anak saya waktu itu kira-kira udah umur 3 tahun lah ya, udah 3 tahun. Saya membuka laptop, saya bekerja. Nah, anak saya begitu melihat screen seperti ini, nyamperin dan laptop saya itu yang bukan touchscreen itu dipencet-pencet sama dia. Nah, dipencet-pencet kan karena bukan touchscreen nggak pengaruh apa-apa ya. Dan dia seperti waktu itu marah, lalu nangis gitu ya, ngamuk gitu. Dan saya di situ menyadari bahwa ini anak tidak bisa membedakan mana realitas dan mana yang virtual. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi tanggapan dari beberapa keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang akan kita bahas, yaitu menangani adiksi atau kecanduan gadget pada anak. Dan untuk membahas topik tersebut, di studio Ruang Keluarga telah hadir narasumber. Kita kenalan dulu ya keluarga Indonesia. Di sini yang pertama telah hadir Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo, psikolog. Apa kabar Mbak? Baik. Terima kasih hadir di Ruang Keluarga. Dan keluarga Indonesia, Mbak Vera ini tidak sendiri karena di sini juga telah hadir founder aplikasi internet aman untuk anak Kakatu. Di sini sudah ada Mas Muhammad Nur Awaludin atau yang sering disapa Mas Mumu. Mas Mumu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh menyempatkan diri untuk hadir di Ruang Keluarga. Sama-sama, Nanti kita akan banyak berbagi cerita, informasi dan inspirasi tentunya dengan keluarga Indonesia di rumah. Nah, saya mau ke Mbak Vera dulu. Mbak Vera, bahasan kita kali ini adalah tentang menangani adiksi gadget pada anak. Kalau adiksi kan tentunya bukan hanya pada gadget aja ya Mbak Vera, bisa pada banyak hal yang lain. Sebelum kita bahas tentang khusus ke adiksi gadget ini, sebetulnya definisi atau pengertian dari adiksi sendiri itu apa sih Mbak?
adiksi kalau mau diartikan kan kecanduan, ketagihan atau ketergantungan pada sesuatu, bisa suatu objek atau aktivitas yang sulit dihentikan gitu, sehingga butuh bantuan dari luar untuk membantu untuk menghentikan atau mengurangi. Nah, kenapa akhirnya gadget menjadi satu hal yang sangat common gitu atau umum menimbulkan adiksi, terutama ya bukan hanya untuk orang dewasa tapi juga pada anak. Begitu mudahnya gitu gadget menjadi satu benda yang sumber adiksi atau sumber kecanduan, terutama pada anak-anak. Itu kenapa sih, Mbak? Oke, seperti tadi salah seorang bapak bilang di klip video sebelumnya tadi yang kita lihat kan ya, itu kan seperti ada sihirnya gitu, ada magicnya. Jadi gadget itu sendiri kan memang diciptakan, direkayasa untuk memberikan satu kesenangan pada kita ketika kita menggunakannya gitu. Di situ ada sensasi suara, ada sensasi sentuhan juga gitu kan, terus dibuat seril mungkin sehingga kita sangat menikmati semua all in di situ. Kita butuh apa semua bisa dilakukan lewat gadget. Nah, sehingga itu memanjakan kita. Nah, untuk anak-anak yang self controlnya, pengendaliannya masih perlu dibantu, mereka juga agak sulit untuk membatasi. Kalau mereka sudah senang sesuatu, mereka akan terus-terusan gitu. Jadi agak hati-hati memberikan gadget pada anak karena itu self control mereka belum bisa. Untuk kalau kita dewasa kan kita bisa oke, cukup sampai di sini, saya mau kerja dulu gitu, atau saya melakukan hal yang lain dulu. Nah, di anak-anak tidak semudah itu. Oh, oke. Nah, gadget yang dimaksud di sini itu meliputi apa aja? Smartphone aja kah? Tab saja kah? Semua yang berlayar. Oh, Kalau yang kita bicarakan di sini ya hari ini adalah gadget itu adalah semua yang punya screen, baik screen kecil maupun screen yang besar gitu. Termasuk TV pun juga termasuk gadget di situ. Oke. Nah, selain faktor dari self control anak yang memang masih rendah dibandingkan dengan orang dewasa seperti Mbak Vera tadi sudah sampaikan, kenapa anak-anak kemudian cenderung lebih mudah untuk kecanduan dibandingkan dengan yang dewasa? Ada faktor lainnya nggak sih, Mbak? Karena gadget itu memang kontennya dan itu kan sangat menarik ya buat anak ya. Di situ memungkinkan anak untuk discover sesuatu, untuk menemukan sesuatu, terus atraktif juga. Misalnya dia mau belajar tentang huruf, kalau dibandingkan dengan melihat buku kan cuma tulisan bentuk gambar warna saja. Tapi kalau di gadget mungkin ada suara, ada warna-warni, terus ada rewardnya kalau dia berhasil melakukan sesuatu. Benar, nah ya. itu untuk anak jadinya terus memancing mereka untuk tetap di situ gitu. Nah, lagi pula secara umum ketika kita main dengan gadget, main game khususnya, atau melakukan sesuatu yang kita senangi dengan gadget itu hormon tubuh kita yang mengatur rasa senang dan sebagainya, salah satunya dopamin itu muncul. Makanya kita jadi betah di situ. Gitu. Kaitannya sampai si hormon dopamin yang muncul sehingga membuat kita happy ya ketika berhadapan dengan gadget ya. Nah, ciri-cirinya seorang anak udah kecanduan, selain dia nggak boleh jauh dari colokan gitu ya, keluarga Indonesia anak sekarang tuh harus dekat colokan. Colokan dan wifi itu yang paling penting. Selain itu, ciri lainnya apa sih? Itu jadi gini, satu, dia kehilangan minat sama aktivitas yang lain. Terutama aktivitas yang dulunya dia senangi. Misalnya dia dulu suka banget main kartu atau suka banget main keluar, main sepeda gitu. Tapi sekarang agak berkurang, dia lebih memilih di rumah aja deh gitu. Main ini aja deh gitu. Nah, terus reaksinya berlebihan kalau si penggunaan gadget ini dibatasi atau misalnya diambil. Ya, untuk anak-anak yang lebih kecil mungkin kalau ditarik terus mereka langsung nangis, histeris dan sebagainya. Gitu. Terus sangat tergantung sama si gadget ini. Jadi kemana-mana emang harus bawa. Ditenteng. Yang saya suka sering heran tuh kalau nonton film di bioskop mereka bawa ini mau nonton atau mau main gadget gitu ya. Nah, itu jadi kemana-mana harus bawa. Itu nggak bisa tanpa itu. Terus kalau nggak ada gadget pun yang dibicarakan tentang hal-hal yang mereka lihat di gadget, tentang game apa yang mereka mainkan atau di sosial media yang mereka punya. Jadi topiknya nggak jauh-jauh dari gadget. Nah, terus kalau misalnya nggak ada atau tadi nggak ada, misalnya dia bawa terus wifi nggak ada, itu gelisah berlebihan. Gitu. Nah, itu sih antara lain ciri-cirinya kalau sudah. Udah mulai ngelis mungkin keluarga Indonesia. Ini anak saya ada, ini nggak. Oh, alhamdulillah belum. Oh, udah gitu ya. Sama mungkin satu lagi yang paling gampang diamati. Kalau bangun tidur yang dicari gadget. Pertama gadget gitu ya. Tapi sekarang kita ke Mas Mumu nih. Mas Mumu, orang tua sekarang mungkin khawatir, banyak yang khawatir ketika akhirnya terjadi kecanduan gadget seperti yang tadi Mbak Vera sempat sampaikan. Nah, Mas Mumu ini kan merupakan founder dari aplikasi internet aman Anak Kakatu gitu ya. Nah, sebelum banyak cerita tentang bagaimana Kakatu ini prosesnya, melindunginya bagaimana pada anak-anak dan orang tua serta gadget. Nah, Kakatu itu sendiri itu seperti apa sih, Mas Mumu? Kakatu itu intinya adalah satu alat atau aplikasi untuk membatasi penggunaan handphone anak. Kenapa namanya Kakatu?
itu diambil dari filosofi burung kakatua lah. Dimana burung kakatua kan sifatnya cepat adaptasi. Nah diharapkan dengan aplikasi Kakatu ini, anak tuh cepat adaptasi untuk menggunakan gadget secara lebih bijak dan sehat. Yang tadinya 5 jam sehari, dengan Kakatu secara perlahan-lahan bisa dikurangi sampai 1 jam, 15 menit, 30 menit, sesuai dengan umurnya. Karena ada range, ada setiap umur tuh ada range waktunya. 3 tahun tuh nggak bisa sampai 1 jam lebih gitu. Harus 15 menit, 30 menit kayak gitu. Nah, idenya gitu loh, bisa kepikiran untuk membuat satu aplikasi yang seperti ini itu gimana, Mas? Idenya sih menarik. Awalnya tuh ditemukan oleh salah satu foundernya, Robi. Itu ngelihat ponakannya adiksi game terus, main game terus seharian, agak kayaknya jarang interaksi sama keluarga. Nah didukung sama pengalaman pribadi saya juga. Jadi saya adalah anak yang pernah adiksi game, adiksi gadget hampir 10 tahun lah. Berhenti sekolah sampai 2 tahun gitu. Nah di sepanjang itu tuh betul kata Bapak tadi, kita tuh jadi nggak bisa ngebedain dunia virtual sama dunia nyata. Mungkin tadi anak tadi beruntung ketika dia cuma nggak bisa ngebedain touchscreen sama yang enggak. Kalau saya hampir sampai bisa ngebedain antara hidup dan mati. Artinya gini, saya pernah nyebrang di salah satu jalan gede, ada truk yang maju kenceng lah. Kita nyebrang nyantai aja. Karena pikiran kita tuh kalau main game, kalau mati itu bisa hidup lagi gitu. Nah, itu gawat juga ya. Gitu kan. Tapi untungnya si supir truk juga nggak berpikiran yang sama. Kalau supir truknya berpikiran sama, ditabrak nanti hidup lagi itu bahaya juga gitu. Tapi alhamdulillah itu nggak terjadi. Walaupun emang hal yang kayak gitu sangat susah. Dan sampai yang paling parah tuh adalah kita sulit bersosialisasi, even sama keluarga, apalagi sama orang tua. Jadi ngelihat orang tua tuh hanya sebagai mesin ATM aja. Kalau butuh uang baru ngobrol. Kalau enggak mah kita 30 jam nonstop saya bisa main game gitu di depan layar komputer. Ngeri jadi juga ya. ya. Makanya kayaknya ini masalah besar. Adiksi game tuh bukan hal yang kecil gitu. Adiksi gadget tuh. Setelah bertahun-tahun ternyata ini bisa ngerubah hidup saya gitu. Orang lain mah udah di wisuda, mungkin saya masih main game aja. Nah makanya kayaknya masalah ini harus bisa diatasi. Nah makanya kayaknya saya bukan psikolog. Mungkin saya dan teman-teman saya tuh lulusan informatika. Gimana caranya bisa contribute buat solving masalah ini, yaitu bikin aplikasi yang memang kita bisanya bikin aplikasi gitu. Dengan dikombin dengan ilmu psikolog. Dan jadilah Kakatu kayak gitu. Menarik ya idenya. Sampai tidak bisa membedakan hidup dan mati gitu. Proses adiksi kecanduan gadget tuh bisa sampai segitunya. Prosesnya kenapa bisa begitu akan kita bahas Keluarga Indonesia selepas informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, ingin konsultasi, boleh Keluarga Indonesia. Anda kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter di @thai_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, kita lanjutkan perbincangannya setelah yang satu ini, tapi sebelumnya satu alunan piano dari Kak Bosco. Silakan Kak.